Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini perenungan firman Tuhan berjudul Iman dan Pertumbuhannya. Sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur ya Tuhan, di dalam hidup kami memiliki firman Tuhan untuk menuntun kehidupan kami. Saat ini berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu ya Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini firman Tuhan diambil dari Ibrani pasal yang ke-11. Saya akan bacakan untuk ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Amin. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, iman dan pertumbuhannya bagaikan benih di tangan petani yang ditanam di tanah. Benih itu disiapkan dan ditanam oleh petani, tetapi benih itu bertumbuh dan menjadi besar saat berada di tanah yang subur. Keberadaan dan cara kerja iman juga demikian. Tuhan mengaruniakan iman dan firman Tuhan membuat iman itu bertumbuh, baik melalui disiplin rohani pribadi maupun melalui pemberitaan firman. Iman muncul setelah Allah menyatakan dirinya dengan berfirman, dan kebenarannya menjadi dasar untuk mempercayai Dia. Umumnya, iman dikaruniakan kepada kita melalui pemberitaan firman yang disampaikan orang lain. Kehidupan Musa merupakan salah satu contoh. Musa dibesarkan di lingkungan istana Firaun selama 40 tahun. Bagaimana Musa bisa memiliki iman? Pertama-tama, tentu saja iman itu dikaruniakan oleh Tuhan kepada Musa. Kemudian Tuhan memakai Amram dan Yokhebed, orang tua Musa, untuk mendidik dan membina Musa untuk beriman kepada Tuhan. Saat menyusui Musa, ibunya bercerita tentang Tuhan. Selain itu, sebagai kepala keluarga yang saleh, ayahnya juga bercerita tentang Tuhan. Ada garis rohani yang berlanjut dari orang tua kepada anak. Selain dari didikan orang tua, iman Musa bertumbuh melalui orang-orang di sekitarnya dan melalui berbagai pengalaman yang membentuk hidupnya, termasuk melalui pengalaman pahit yang dialaminya. Musa pernah melarikan diri dari Mesir ke Midian, gara-gara dia membela bangsanya dengan membunuh seorang Mesir yang sedang bertengkar dengan orang Israel. Di Midian, dia menikah dengan Zipora, anak Rehuel atau Yitro, dan Musa menjadi gembala bagi kambing domba Yitro. Sebagai orang yang berpengalaman, Yitro memberi masukan yang baik kepada Musa, misalnya dalam pengangkatan hakim-hakim. Berbagai pengalaman dan orang-orang di sekitar Musa ikut membentuk iman dan kerohaniannya. Tuhan mempercayai Musa untuk menjadi pemimpin yang mengarahkan bangsa Israel untuk beriman teguh kepada Tuhan. Iman tidak bisa berkembang begitu saja, melainkan harus ditumbuhkan melalui proses mendengarkan firman Tuhan. Kerohanian kita harus ditumbuhkan melalui disiplin berdoa dan membaca Alkitab. Seperti saat teduh pribadi yang kita lakukan setiap hari. Doakanlah para hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, serta orang-orang beriman di sekitar Anda, termasuk komunitas, kelompok kecil di gereja Anda. Mereka semua adalah orang-orang yang turut mendewasakan iman Anda. Apakah Anda bersedia menjalani proses untuk menjadi pribadi yang beriman teguh? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang sudah diberitakan bagi kami hari ini. Tuhan mengingatkan kami kembali tentang apa itu iman dan bagaimana kami memperoleh iman dan bertumbuh di dalam iman kami.
Kami sekali lagi diingatkan bahwa firman Tuhan yang kami baca setiap hari itu bukan sekedar kegiatan rohani yang kami lakukan, tapi itu sarana untuk kami bertumbuh dan semakin beriman kepada Tuhan yang tidak bisa kami lihat secara fisik. Tapi oleh karena iman yang terus bertumbuh, hati kami menjadi percaya walaupun kami tidak melihat. Dan kami juga bersyukur untuk kehadiran orang-orang di sekitar kami yang juga turut mendewasakan iman kami ya Tuhan. Pakailah setiap para hamba Tuhan dan juga rekan-rekan pelayanan kami, teman-teman komsel kami. Mereka semua juga turut bersama-sama saling tolong-menolong di dalam menumbuhkan iman sebagai satu komunitas dan satu tubuh Kristus di dalam gereja ataupun di dalam keluarga. Terima kasih banyak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai jumpa di renungan selanjutnya.